Tuhan berkata jujur anakku. Saksi Susi, asisten rumah tangga dari Verdi Sambo, kembali mengubah kesaksiannya. Di berita acara pemeriksaan, saksi mengatakan melihat Joshua membopong Putri Chandrawati di tanggal 4 Juli. Namun di persidangan, Susi menyatakan Joshua belum sempat membopong Putri. Jadi kembali ke Magelang tadi, tegaskan di sini ya, sudah sempat diangkat Joshua atau belum? Karena ini penting ini. Sempat mau ngangkat tapi sama Om Kuat nggak ada yang ngangkat ibu, ini ibu loh, baru Om Joshua keluar pergi untuk nyari Om Cacat. Kenapa jadi si Kuat yang melarang? Ini Kuat ini kok pengaruhnya besar sekali di situ. Saya tidak tahu ya. Saya tahu Pak Hakim, ajudan istri jenderal itu sebenarnya harus perempuan juga. Harus perempuan itu. Di militer begitu, kalau di kepolisian. Ajudan istri jenderal jadi laki-laki. Yang bisa begitu. Ada ajudan PC yang perempuan ya? Nggak ada ya. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Terus nggak sempat nyangka ya? Siap, terus Om Joshua pergi. Tunggu dulu. Siap ya. Jangan dulu, jangan. Nggak semua BATM itu saya tanya. Siap. Ya kan? Terus jarak si Joshua mau mengangkat itu gimana? Dia sempat menyentuh tangannya. Karena ini ya, keterangan ini akan kami konfirmasi dengan BPC. Nah, semua lagi keterangan ini udah dicatat di sana, direkam ya bro. Jadi jangan sembarangan memberikan keterangan kalau nggak benar. Ini aja udah kelihatan salah satu di IPM ini nggak benar. Kita kembali berdialog dengan Dr. Mulyadi. Pak Mulyadi, kalau kita lihat sepertinya hakim cukup emosi tadi menghadapi pernyataan Susi. Nah, apakah kemudian emosi-emosi seperti ini biasa diperlihatkan oleh hakim untuk kemudian menanyai saksi? Apakah ini hal yang wajar atau bagaimana sebenarnya? Ya, emosi hakim masih terkontrol ya, Mas. Saya yakin itu masih wajar karena tidak mudah memeriksa suatu perkara yang besar, Mas. Lagi pula kalau dihadapkan kepada keterangan-keterangan yang berbelit-belit, kemudian cenderung tidak benar, itu secara manusiawi bisa kita terima lah. Tetapi secara besar, garis besarnya, overall-nya, menurut saya hakim sangat baik untuk menggali itu, Mas. Oke, jadi itu memang tidak ada masalah di situ ya. Tapi kemudian jika kemudian ada saksi lain yang, jadi begini. Misalnya tadi pernyataan Susi berubah-ubah begitu, tapi kemudian di saksi lain ternyata ada yang menguatkan nih pernyataan Susi. Nah ini bagaimana kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan itu? Ya tentunya hakim akan melihat rangkaian itu dari juga rangkaian keterangan berbagai saksi ya, karena satu alat bukti itu kan salah satu alat bukti kan keterangan saksi. Nah, maksudnya dari 10-20 orang saksi itu akan menjadi satu alat bukti. Nah, rangkaian inilah yang akan diverifikasi oleh hakim mana yang sesungguhnya gitu, mana yang benar sesungguhnya gitu. Walaupun juga untuk menariknya ke fakta hukum pada kasus pembunuhan itu kan membutuhkan proses menariknya, mengkonfirmasi namanya dari fakta-fakta itu menjadi fakta hukum sehingga dia bisa membantu pembuktian dari proses pembunuhan berencana ini gitu, Mas. Oke. Setelah pemeriksaan saksi ini, apa biasanya lanjutan sidangnya, Pak Mulyadi? Ya, setelah saksi-saksi biasanya akan pengajuan keterangan ahli, kalau ada keterangan ahli ya. Keterangan ahli untuk menilai itu apakah ini melihat perkara itu. Nah, masing-masing bisa jaksa mengajukan ahli dari proses penyidikan dan juga nanti tim penasihat hukum bisa mengajukan ahli juga untuk menilai, menempatkan perkara itu sesungguhnya, Mas, gitu. Ahli apa saja biasanya yang kemudian bisa dilibatkan dalam kasus pembunuhan berencana seperti ini? Kalau pembunuhan berencana ini, pembunuhan itu
tentu ada akibat kematian, sebab kematian itu akan melibatkan ahli forensik, kemudian juga ahli pidana, ya tentunya ahli pidana, kemudian ahli balistik juga karena ada peluru di situ, ahli balistik. Itu yang paling pokok ya. Nah kemudian biasanya kalau dari terdakwa itu mengajukan ahli psikologi, misalnya psikolog atau psikiater ya, untuk melihat kondisi kejiwaan kondisi kejiwaan dari terdakwa ya. Jadi nanti ini perang ahli nanti di situ gitu Mas. Iya. Setelah itu kan mungkin masuk ke penuntutan begitu ya. Apakah dengan jika kemudian keterangan saksi yang sudah diperdengarkan ini ternyata meringankan, apakah seorang jaksa ini bisa memberikan tuntutan yang jauh di bawah dari pasal yang didakwakan? Ya, tentunya penuntutan itu kan lahir dari amatan jaksa dari pemeriksaan perkara ya, pemeriksaan perkara. Bisa saja tuntutnya tinggi dan juga bisa rendah tergantung nanti fakta itu mengarah kemana. Tetapi hakim memutus perkara bukan berdasarkan tuntutan. Hakim tetap berdasarkan dakwaan. Jadi bisa saja pasal dituntut, misalnya dituntut 338 misalnya kalau jaksa mau menuntut rendah ya. Hakim menyatakan oh itu 340, maka hakim memutus 340, atau sebaliknya 340 dituntut, hakim memutus 338, itu bisa juga Mas. Untuk status justice kolaboratornya seperti apa? Apakah ini akan menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan vonis yang tidak berat? Ya, bagi justice kolaborator memang karena jasa-jasanya bekerja sama, mau membantu aparat kooperatif membongkar suatu kasus, maka justice kolaborator itu tetap mendapat hukuman tapi diringankan, Mas. Oke, baik. Nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian putusan dari majelis hakim, bagaimana juga tuntutan dari jaksa. Ini akan menarik di sidang-sidang selanjutnya. Terima kasih Pak Mulyadi sudah bergabung bersama kami selaku pakar hukum pidana dari Universitas Sumatera Utara. Selamat sore. Pemirsa, hari ini majelis hakim masih terus menggelar sidang lanjutan terhadap asisten rumah tangga dan juga para ajudan Verdi Sambo yang berada di 3 rumah di Saguling, Duren 3 dan juga di Jalan Bangka. Nah, sebelumnya sudah ada satu saksi yang diperdengarkan kesaksiannya, yaitu adalah saksi Susi, asisten rumah tangga dari Verdi Sambo. Di situ kita lihat bersama-sama bagaimana majelis hakim terlihat sedikit emosi ketika Susi memberikan pernyataan yang berubah-ubah, termasuk berubah pada saat pernyataannya di BAP dan berubah pada saat di persidangan. Ada juga pernyataan yang berubah ketika ditanyakan oleh hakim, ditanyakan kembali namun kemudian pernyataannya berubah. Ini yang kemudian membuat majelis hakim bahkan mengancam Susi dengan pasal 242 KUHP yaitu sumpah palsu jika kemudian ternyata hakim menemukan ada kebohongan dalam pernyataan dari Susi pada hari ini. Dan saat ini memang sidang sedang berlangsung untuk Azan Romer yang kemudian menjadi ajudan dari Verdi Sambo yang kita lihat juga masih terus berlangsung. Hari ini memang sidang seperti biasanya dalam pemeriksaan saksi, majelis hakim tidak mengizinkan adanya audio yang ditampilkan ke media pada saat jalannya persidangan. Audio dan juga visual baru bisa ditampilkan secara bersamaan ketika sidang sudah selesai dan bisa diperdengarkan ke publik di hari berikutnya. Dan pemirsa, lanjutan perkembangan dari sidang terhadap Barada Eliezer ini masih akan kita bahas di program selanjutnya. Kabar khusus kami sudahi dulu sampai di sini. Kami undur diri, saya Alfa Tauhid. Terima kasih, sampai jumpa.